Kamasutra sudah datang. Di awal episode ini, kita langsung menuju pada lembah bunga, di mana pada saat itu, para pendekar yang beberapa waktu lalu bertarung melawan Kamasutra di puncak Gunung Penanggungan, kini telah berkumpul untuk memenuhi undangan tantangan Kamasutra di tempat tersebut. Kamasutra yang kini berada di hadapan orang-orang itu pun tampak santai dan tenang. Ia pun kemudian mengatakan bahwa pedang malaikat akan diwariskannya kepada siapapun yang mampu mengambil pusaka sakti itu dari tangannya. Endang Kewari, si wanita berpakaian serba merah pun tampak marah karena dengan demikian artinya mereka akan diadu domba oleh Kamasutra. Ia pun langsung mengajak orang-orang itu untuk bersama-sama merebutnya dari tangan Kamasutra, sehingga pertarungan pun tidak dapat dihindarkan lagi. Di tengah berlangsungnya pertarungan yang tidak berimbang itu, tampak sesosok Mahesa yang mengendap-endap masuk ke dalam gua. Seperti yang telah diceritakan di episode sebelumnya, bahwa Mahesa sangat ingin sekali menyaksikan pertarungan Kamasutra karena ia begitu penasaran dengan kesaktian pendekar tersebut. Kamasutra, serahkan pedang malaikat itu pada kami. Pedang itu lebih pantas menjadi milik 3 iblis dari Argopuro. Betul. Siapa ingin cepat maju? Gila, kali ini masih bermunculan para golongan hitam yang menamai dirinya 3 iblis dari Argopuro. Kamasutra pun sedikit terkejut dengan kemunculan orang-orang sakti tersebut. Ia tahu bahwa kehebatan ketiga orang itu melebihi Endang Kewari dan seluruh pendekar golongan hitam yang baru saja dihadapinya. Namun yang menarik adalah ketiganya justru mengabaikan Kamasutra dan menantang orang-orang golongan hitam yang menjadi lawan Kamasutra barusan. Akhirnya, mau tidak mau, orang-orang itu pun harus berhadapan dengan 3 iblis Argopuro yang merupakan manusia yang sealiran dengan mereka. Di dalam pertarungan itu, tampak jelas bahwa ketiga iblis itu jauh lebih unggul dibandingkan dengan lawan-lawannya. Kini Kamasutra untuk sementara hanya menjadi penonton saja, dan sebenarnya sedari tadi hal itulah yang diinginkannya, yaitu melihat lawan-lawannya alias para manusia golongan hitam saling bunuh satu sama lain. Ayo, siapa yang masih punya nyali untuk memiliki pedang malaikat? Kau masih punya nyali juga, Kamasutra. Sepertinya orang-orang golongan hitam itu memang takut berhadapan dengan 3 iblis dari Argopuro, sehingga kini giliran Kamasutra sendiri yang harus berhadapan dengan mereka. Pertarungan pun berjalan sangat sengit, dan untuk kali ini Kamasutra pun telah mendapatkan lawan berat yang sulit untuk ditaklukkan begitu saja. Lelaki setengah baya itu kini harus menguras ilmu kesaktiannya untuk bisa mengimbangi serangan-serangan ganas lawannya yang begitu bernafsu untuk segera melumpuhkannya. Beberapa pukulan lawan pun sudah beberapa kali mengenai tubuh Kamasutra,
namun ia masih bisa menahannya. Mahesa yang merasa sangat miris dan kasihan kepada Kamasutra yang sedang dikeroyok oleh orang-orang sakti itu pun kemudian langsung meniup serulingnya dengan ilmu suara langit yang baru saja dipelajarinya, dan hasilnya pun luar biasa. 3 iblis Argopuro yang tengah memusatkan kekuatannya untuk menggembur Kamasutra pun mulai goyah. Tidak hanya mereka bertiga saja, namun semua pendekar yang ada di tempat itu mulai merasakan getaran hebat di telinga mereka. Mereka semua pun bertanya-tanya dalam hati siapa yang telah meniup seruling dengan kekuatan dahsyat itu. Namun mereka tidak menemukan jawabannya. Perlahan tapi pasti, semua pendekar yang ada di tempat tersebut pun mulai tidak bisa menahan rasa sakit yang menyerang telinga mereka. Bahkan beberapa pendekar seperti sudah tidak kuat lagi menahan keadaan itu. Kini serangan 3 iblis Argopuro terhadap Kamasutra pun telah buyar. Mereka kini fokus memusatkan kekuatan untuk membendung serangan suara seruling Mahesa yang membuat telinga mereka kesakitan. Hingga akhirnya mereka pun kabur dari tempat tersebut. Kamu sudah menyelamatkan aku, anak muda. Maukah kau menolongku sekali lagi? Iya. Tolong ambilkan air. Kamasutra yang telah ditolong oleh Mahesa pun kini meminta anak itu untuk mengambilkan air guna mengobati rasa hausnya yang luar biasa dan juga untuk minum obat setelah mengerahkan seluruh tenaga dalam miliknya untuk menahan gempuran 3 iblis maut dari Argopuro. Setelah kepergian Mahesa, Kamasutra pun langsung bangkit untuk menghadapi Elang Segoro yang ternyata masih berada di tempat tersebut. Dengan sisa-sisa tenaganya, Kamasutra pun mencoba untuk menahan serangan-serangan yang dilancarkan oleh lelaki licik tersebut, dan ternyata Kamasutra masih bisa mengalahkannya. Kini giliran pendekar dari Telaga Warna yang menyerang Kamasutra. Lelaki itu pun ingin mencuri kesempatan emas guna mengalahkan Kamasutra yang tampak semakin lemah. Namun ternyata laki-laki tidak semudah itu menundukkan pemilik pedang malaikat. Apalagi Kamasutra belum menggunakan pusaka saktinya itu, dan kini terpaksa sang pendekar kita itu pun harus menggunakan pusakanya untuk memberi pelajaran bagi musuhnya yang tidak tahu diri tersebut. Karena kalau tidak, bisa-bisa dirinya sendiri yang tewas di tempat itu secara mengenaskan.
kalian tidak bisa melindungi pedang ini. Bahkan untuk mendapatkannya, kalian tidak mampu mengalahkan 3 iblis pencabut nyawa. Sementara itu, Maisa yang ditugaskan untuk mencari air pun kini telah sampai di sebuah air terjun kecil yang menghasilkan air yang cukup deras dan jernih. Pemuda itu pun cukup cerdas karena ia tidak mau mengambil air yang telah berada di bawah. Namun ia langsung mengambil air dari sumbernya, yaitu dari air yang jatuh dari atas tebing. Setelah merasa cukup, Maisa pun cepat-cepat kembali ke arah gua karena ia sudah sangat mengkhawatirkan keadaan Kamasutra. Sedangkan Kamasutra kini masih berhadapan dengan 2 murid perguruan tapak suci dan juga Endang Kwari. Keduanya pun telah mempersiapkan ilmu pamungkas mereka untuk menundukkan Kamasutra yang menurutnya sudah semakin lemah. Ketika itulah Maisa yang pergi mengambil air telah kembali dan melihat pertarungan di antara mereka. Ya, laki-laki Maisa langsung meniup seruling dengan ilmu suara langitnya, sehingga membuat orang-orang yang berada di dalam gua itu kembali merasakan kesakitan di telinga mereka yang luar biasa. Ilmu pamungkas mereka pun langsung buyar dan kini mereka fokus kepada diri masing-masing untuk menutupi telinga mereka. Namun untuk kali ini, Endang Kwari lebih bisa menguasai keadaan. Ia pun secara diam-diam mencari sumber suara seruling itu. Lalu dengan senjata cambuknya, ia pun menyerang Maisa. Kamasutra yang kini tampak marah besar dengan pedang malaikat di tangannya pun menjadi seperti malaikat pencabut nyawa bagi orang-orang sesat tersebut. Mereka pun begitu terpana melihat pamor maut dari pedang malaikat. Akan tetapi, mereka juga tahu kalau Kamasutra sudah tidak main-main dan pasti akan membunuh mereka dengan pusaka itu. Sehingga mau tidak mau, orang-orang itu pun menjadi ketakutan dan segera kabur meninggalkan tempat tersebut. Tampaknya mereka masih sayang nyawa, sebab mereka tahu pasti mereka akan mati konyol apabila masih memaksa berada di tempat itu dengan keadaan Kamasutra yang telah bersiap membantai mereka semua. Bapak terluka. Luka dalam Kamasutra sepertinya lumayan parah. Kini Maisa membantunya untuk mengambil obat dan meminumkannya dengan air yang telah dibawa oleh anak itu. Ternyata tujuan Kamasutra menyuruh Maisa mencari air adalah untuk meminum obat luka dalam. Sementara itu, di tempat yang tidak jauh dari Gua Lembah Bunga, tampak Kiai Ageng Bantaran dan para petinggi perguruan Linggabwana sedang berjalan menuju Gua Lembah Bunga. Mereka pun kemudian melihat Endang Kwari yang sedang menuntun elang segoro dengan kudanya. Kwari, itu pasti elang segoro. Mereka kalah oleh Kamasutra.
Dan yang lainnya pasti murid-murid perguruan tapak suci. Mereka juga jadi pecundang. Setelah menyaksikan para golongan hitam yang telah kalah itu, rombongan Kiai Ageng Bantaran pun segera berlalu dari tempat tersebut dan segera menuju tempat Kamasutra. Sedangkan Maisa yang kini masih menemani Kamasutra pun tampak tengah memijit pendekar sakti itu sambil berbincang-bincang tentang asal-usul masing-masing. Kamasutra pun mengatakan bahwa ia harus mengangkat seorang murid untuk mewarisi ilmunya, sebab ilmu-ilmu sakti yang telah diciptakannya tidak boleh punah dan harus ada pewarisnya. Tak lama kemudian, Kamasutra pun mendengar langkah-langkah kaki menuju ke tempat itu, dan ia pun mengetahui kalau yang datang adalah Kiai Ageng Bantaran. Maaf aku telah mengacaukan tempatmu, Kiai Bantaran. Karena aku mau dibantai oleh orang-orang itu. Terpaksa aku harus melawan. Sebenarnya kami keberatan kalau tempat kami dijadikan ajang perkelahian. Karena nanti musuh-musuhmu akan menaruh dendam kepada kami, perguruan Linggabuana. Sebenarnya aku ingin menyepi di tempat ini. Maisa pun baru menyadari kedatangan gurunya setelah mendengar suaranya. Ia pun cukup terkejut karena tiba-tiba saja Kiai Ageng Bantaran telah berada di tempat itu. Sedangkan Kamasutra pun menjelaskan tentang alasannya berada di tempat tersebut. Namun kini yang membuat sang kiai penasaran adalah sejak kapan Maisa mengenal Kamasutra, padahal yang ia tahu bahwa muridnya itu belum pernah bertemu dengan pendekar sakti di hadapan mereka itu. Dia telah menyelamatkan aku dari 3 iblis pencabut nyawa. Benarkah? Bagaimana mungkin Mahesa membantu Andika? Dia tidak pernah mau belajar silat. Setiap hari dia hanya belajar membaca dan menulis. Dia meniup seruling maut, sehingga membuat 3 iblis itu menjadi kocar kacir. Mahesa, kamu membaca kitab Jinana Wakya? Iya, Eyang. Tidak usah takut, Mahesa. Eyang hanya ingin tahu. Maafkan Mahesa, Eyang. Kitab itu penuh debu waktu Mahesa bersihkan. Tidak sengaja saya membacanya. Maisa pun menjelaskan dengan jujur tentang rentetan kejadian yang ia alami sehingga ia bisa menguasai ilmu suara langit dari kitab Jinna Nawakiyah. Kamasutra pun menambahkan bahwa Maisa bisa menguasai isi kitab tersebut bukan hanya karena membaca, namun karena anak itu memiliki keistimewaan yang tersendiri, sebab tidak mungkin anak semuda itu memiliki ilmu tenaga dalam yang luar biasa. Dia akan kujadikan murid dan mewarisi pedang malaikatku. Iya, itu terserah anaknya. Bagaimana, Maisa? Kamu mau menjadi murid Kamasutra? Akhirnya, Kamasutra pun dengan resmi mengangkat Maisa menjadi muridnya, sebab kenyataannya Maisa lah yang paling pantas mewarisi ilmu-ilmu sakti yang selama ini diciptakan sendiri olehnya. Sedangkan Maisa yang tadinya tidak mau belajar ilmu silat, kini ia sangat rajin berada di bawah kendali Kamasutra sebagai guru barunya. Anak itu pun dengan cepat bisa menyerap ilmu-ilmu yang dimiliki oleh salah seorang pendekar nomor 1 tersebut. Kamasutra sendiri merasa bahwa waktunya tidak lama lagi dan ia bertekad bahwa ia harus segera mewariskan semua ilmunya kepada murid satu-satunya itu.
Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah menonton. Jangan lupa subscribe dan share, dan juga nyalain notifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.